Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang sangat terbatas ini mari sama-sama kita memahami apa yang disebut dengan sabar. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an misalnya ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah adalah Tuhan yang sangat cinta dan sangat sayang kepada hamba-hambanya yang bersabar. Subhanallah. Dari ayat ini saja kita paham bahwasanya kalau kita menjadi hamba Allah yang sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup, sabar dalam melaksanakan agama Allah, sabar dalam kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk tidak terjerumus ke dalam gangguan-gangguan iblis dan syaitan dalam kehidupan kita. Subhanallah, Allah akan memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada kita sebagai makhluknya. Bayangkan bagaimana rasanya kalau kita sebagai hambanya, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita, dan insya Allah rahmah dan apa yang disebut dengan keberkahan hidup akan kita dapat. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, apa itu sabar? Sabar itu sebetulnya adalah istilah yang 100% diambil dari bahasa Arab, yaitu sobaro yasbiru sobron, yang artinya adalah mampu. Yang namanya sabar secara bahasa itu adalah artinya mampu untuk menahan dirinya, menahan emosinya, menahan keinginannya. Itu yang disebut dengan sabar secara bahasa. Nah, kalau begitu apa istilah sabar dalam istilah agama kita, yaitu agama Islam? Sabar adalah menahan diri, menahan keinginan, menahan hawa nafsu untuk tidak terjerumus ke dalam lembah dosa dan maksiat, untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Justru kita betul-betul mampu mengontrol diri kita, mengontrol hati kita, mengontrol keinginan kita. Dan kita tahu keinginan manusia tanpa ada batasnya. Keinginan manusia itu dia tidak akan ada puasnya. Tapi orang yang sabar adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, menahan keinginan yang tidak ada batas tersebut. Betul-betul ditahan, betul-betul dia jaga dirinya untuk tidak terjerumus ke dalam hal yang gak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagikan sabar itu ada 4 kategori. Sabar yang pertama adalah sabar ketika kita dalam keadaan susah, banyak diuji oleh Allah dengan kesusahan yang bertubi-tubi, penderitaan yang tidak selesai-selesainya, misalnya istilahnya manusia. Subhanallah, orang yang betul-betul bagaimanapun hebatnya cobaan hidup, penderitaan yang dihadapi, dia tetap sabar dalam menghadapi cobaan hidup yang penderitaan ini. Artinya sesusah apapun dia, banyak bagaimanapun penderitaan hidupnya, dia tetap sabar. Dia tidak sampai menggadaikan harga dirinya, tidak sampai menggadaikan agamanya, tidak sampai menggadaikan imannya, bahkan dia tidak sampai dan dia mampu untuk mengekang dirinya untuk tidak menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari penderitaan tersebut. Orang sabar adalah orang yang mampu mengekang hawa nafsunya dalam keadaan sulit sesulit apapun untuk dia tidak terjerumus ke lembah dosa dan maksiat. Sabar yang kedua adalah sabar ketika menghadapi cobaan hidup. Justru cobaan hidup ini adalah harta yang berlimpah, kesenangan, bahkan mungkin boleh jadi pangkat dan jabatan yang cukup tinggi dan bergengsi. Orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kemudahan hidup, kesenangan hidup, harta yang berlimpah, dia tetap sabar. Artinya apa? Artinya berlimpah bagaimanapun hartanya, tinggi dan strategis bagaimanapun jabatannya, banyak bagaimanapun ilmunya, dia elu-elukan bagaimanapun dia oleh orang banyak, dia tetap tidak sombong, dia tetap bersahaja, dia tetap tawaduk dan rendah hati, apalagi angkuh, naudzubillah, tidak ada pada dirinya. Ini artinya orang yang sabar diuji oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan hidup. Bahkan Imam Ghazali bilang, banyak sekali orang yang lulus diuji oleh Allah kalau dengan kesusahan. Tapi justru sedikit sekali manusia yang diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan. Di situ dia lulus dengan ujian ini. Karena apa?
Karena orang banyak menganggap ujian hidup itu hanya penderitaan, padahal kesenangan, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi itu juga hakikatnya adalah ujian. Lulus atau tidak ketika diuji oleh kesenangan tersebut. Tidak sampai menghalalkan, tidak sampai dia, ya Allah, dengan hartanya melakukan apapun, melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam melakukan perintah Allah. Misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang jujur. Maka orang yang sabar dalam melakukan perintah Allah, konsekuensi dia mampu menghadapi apapun konsekuensinya dari kejujuran tersebut. Yang keempat adalah sabar dalam menghadapi rayuan-rayuan iblis dan syaitan, untuk dia tidak terjerumus ke lembah dosa, maksiat, dan kemungkaran tersebut. Dirayu bagaimanapun, rayuan iblis begitu indah dan mengasihkan, dia tetap sabar dan tidak tergoda. Nah, inilah sabar yang keempat, yaitu sabar ketika meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita mampu menjadi manusia-manusia yang sabar, sehingga Allah cinta kepada kita, senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang, dan keberkahannya dalam kehidupan kita. Allah wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.